dan ada Mbak Irma Huta Barat, Serikandi Indonesia Bersatu ya, saya sebutnya ya. Apa kabar Mbak Irma? Kabar baik Balkis. Oke, Selamat terima kasih. malam pemirsa. Selamat malam. Dan Brigjen Pol Purnawirawan Sri Suari, praktisi kepolisian kita malam hari ini. Ibu Sri apa kabar? Kabar baik. Oke, Selamat saya sudah malam, merasakan Mbak Balkis. auranya siap sekali untuk memberikan perspektif dan analisanya malam ini, tapi kita lihat dulu informasi terbarunya. Tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, Ferdi Sambo, resmi dipecat dari kepolisian. Istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, yang juga sebagai tersangka menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Desakan agar Putri Chandrawati segera ditahan sangat mencuat. Dinamis sekali perjalanan kasus ini dari mulai sidang kode etik yang dijalani oleh Ferdi Sambo yang berujung juga dengan banding yang disampaikan oleh Ferdi Sambo meminta banding atas pemecatannya. Ini juga pemeriksaan Putri Chandrawati yang sudah berlangsung dari pagi sampai malam. Saya mau tanya dulu, apakah dengan pemeriksaan Putri Chandrawati ini akan memperjelas kasus atau tidak, Ibu Sri? Silakan. Ya, Balkis, untuk menjawab pertanyaan ini memang kita tidak bisa mengandai-ngandai. Kita mungkin berharap seperti itu. Bu Putri semestinya dengan kasus yang semakin terbuka, dengan pembuktian yang demikian intens dan sudah satu persatu dibuka, harapan kita terbuka adalah itu yang lebih baik. Berkata jujur itulah yang lebih baik, karena tidak ada gunanya untuk mempertahankan pendapat yang sebelumnya, sikap-sikap yang sebelumnya. Dia harus berbalik arah 180 derajat. Balik kanan menurut saya, jangan mempertahankan ini. Kalau saya berada sebagai Bu Putri, amit-amit Jabang Bayi, itu adalah cara yang terbaik, strategi untuk masa lalu sudah berlalu, maka yang dia perjuangkan adalah hari ini dan masa depan, semestinya. Tetapi kalau yang terjadi adalah masih bertahan seperti yang sebelumnya, saya rasa polisi juga akan menerapkan berbagai macam cara. Kalau kita tahu di ruang pemeriksaan itu selalu ada ruang kaca dua arah, maka polisi juga akan menugaskan psikolognya, psikiatrinya untuk mengamati perilaku-perilaku ini apakah sakit yang sesungguhnya atau sesuatu yang dibuat. Karena memang apakah buat ini menjadi kecurigaan yang sama-sama ada. Itu oleh karena itu saya yakin pihak kepolisian dalam konteks ini bagaimanapun pihak kepolisian ingin mempersembahkan yang terbaik, ingin cepat menyerahkan berkas perkara kan 4 perkara sudah maju tinggal Ibu Putri, maka punya kepentingan untuk memastikan ini disegerakan penyelesaiannya sehingga publik juga semakin mendapatkan penjelasan dan kejelasan melalui sidang pengadilan. Oke, saya ingat 2 pekan lalu ya, kalau masih ingat Mbak Irma dan juga Mbak Popi saat itu ya, 2 pekan lalu Ibu Sri bilang bahwa pemulihan nama baik itu kan juga akan datang ketika SP3 kasus pelecehan seksual. Tapi ternyata kan salah satu yang akan dikonfirmasi adalah soal motif pembunuhan yang dikatakan Pak Kapolri juga dalam raker DPR itu soal tindakan asusila nih Bu. Nah bagaimana Bu, ini berarti naik lagi ya motif yang sudah dibahas kemarin SP3 sekarang naik lagi jadinya? Pasti, karena pusaran kasus ada di beliau. Beliau adalah saksi kunci, saksi mahkota. Bagi suaminya saksi mahkota, bagi pelaku lainnya saksi mahkota. Tapi bagi dirinya sendiri dia adalah tersangka. Maka yang tadi saya katakan, kalau dia mau menyelamatkan diri dan masih punya harapan di masa depan, tidak ada jalan lain selain jujurlah. Katakanlah apa adanya. Toh mau dibuka sekarang maupun di pengadilan sama kok. Justru kalau dibuka di sekarang, maka akan ada positif impact buat dia. Oh dia mulai jujur, mulai menyadari. Nah kalau ini belum menyadari, apakah ketidaksadaran ini apakah ada faktor sakitnya? Kalau tekanan pasti ya. Ini aja sudah sangat menekan. Apakah faktor ada sesuatu yang terkait dengan kejiwaan ataukah hanya sebagai sebuah strategi atau trik? Itu persoalannya. Mbak Irma, saya mau dengar apa pendapat Mbak Irma kalau malam ini misalnya tidak ditahan dengan alasan-alasan yang sesuai mekanisme lah. Gini, jadi dari pertama itu kan kita sudah disajikan kebohongan besar ya. Kebohongan besar yang diumumkan oleh Bintang 1 waktu itu Kadif Humas Polri. Kebohongan itu kemudian diralat. Kapolri bilang tidak ada pelecehan seksual dan tidak ada perencanaan pembunuhan. Itu institusi yang mengumumkan secara resmi ya. Ini kita bicara soal Putri Sambo. Kita tuh nggak mikir ya bahwa ada mamanya Joshua itu nangis nggak berhenti-berhenti.
Saya aja kalau ngomongin soal dia tuh sampai sesek, tau nggak? Karena dia itulah yang menanti-nanti kesaksian dari Putri. Oke. Ya, kita ingat dulu ke belakang. Ketika pengumuman tentang tidak adanya pelecehan seksual dan tidak adanya percobaan pembunuhan, itu berarti kepolisian salah, mengumumkan sesuatu yang salah berdasarkan senario dari Fahmi Alamsyah dan Verdi Sambo. Harusnya minta maaf dong, karena itu sudah membuat kebohongan publik, menyerang kehormatan, dan juga obstruction of justice. Ya, dulu jangankan secara resmi memakai, di belakangnya ada Kepolisian Republik Indonesia, responsabilitas, akuntabilitas, integritas, dan semua kredo-kredo yang bagus-bagus itu. Oke. Yang diomongin itu kebohongan. Tapi tidak pernah ada permintaan maaf, baik dari Kapolri saat mengumumkan, atau dari dua orang yang mengumumkan itu. Oke. Artinya tidak ada yang mempertimbangkan nih perasaan keluarga korban. Oke, jadi efeknya kalau tidak ditahan apa? Tidak ditahan, kebangetan, ini hari ke-48. Iya kan? Ini kan soal kebohongan. Senario yang dijalankan itu senario kebohongan. Balkis ingat, dulu ada aktivis yang berbuat kebohongan namanya Ratna Sarumpait. Dia mengakui kebohongannya, dia minta maaf kepada rakyat Indonesia, dia jalani hukumannya. Itu gagah kalau menurut saya. Ini yang bikin kebohongan dari awal, minta maaf tidak, ya menyesali tidak, mengakui tidak, bertanggung jawab juga tidak. Jadi apa yang diharapkan kepada seorang putri yang selama 48 hari tidak bicara? Jadi semua orang bisa aja bilang jujurlah, tolonglah, terbuka. Ya nggak bakalan. 48 hari dia tutup mulut. Saya bilang Putri Sambo itu bukan orang bodoh, dia dokter gigi. Dia nyonya jenderal bintang 2, dia tahu soal hukum. Dia tahu konsekuensinya. Jadi nggak perlu diajarin soal itu, sekarang cuman hatinya aja. Oke. Terketuk nggak hatinya itu? Kalau saya bilang sih dia tidak punya hati sebagai seorang ibu dan dia sama sekali tidak mampu merasakan empati terhadap mamanya Joshua yang menangis sampai habis air matanya. Saya itu memeluk dia waktu pergi ke Jambi. Yang dia bilang itu cuman, mana tanggung jawabmu Putri mana? Tapi selama 48 hari ini nggak ada sedikit pun rasa empati. Kepolisian tidak minta maaf. Putri Sambo tidak bicara apa-apa. Ini orang sudah mati loh. Nggak ada yang lebih menyakitkan dari seorang ibu daripada kematian anaknya. Oke. Anak laki-lakinya. Jadi saya juga capek ngomongin ini. Parlemen kemarin bersidang, tidak ada satupun yang nanya. Tidak ada satupun yang peduli. Apa yang terjadi dengan keluarga Joshua? Bagaimana keadaan ibunya, bagaimana keadaan bapaknya? Mereka itu orang miskin. Gajinya itu cuma 600.000 dibayar setiap 3 bulan. Setiap hari menangisi anaknya, dipermainkan. Saya tanya, wakil rakyat yang terhormat, ada nggak yang menanyakan soal keluarga Joshua? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Dari pagi saya ditanyain soal ini, nyesek di sini kenapa? Karena yang paling menderita itu ibunya Joshua. Dari awal waktu saya ikut intens dalam kasus ini, saya tahu bahwa semua tidak ada yang berpihak kepada korban, tidak ada berpihak terhadap yang tertindas. Itu nyawa diambil karena kekuasaan. Bukan hanya nyawanya diambil, barang buktinya dihapuskan, semua orang dipanggil. Tanggal 8 Joshua terbunuh. Tanggal 13 dipanggil di semua komisi-komisi, termasuk KPAI, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Kompolnas, apalagi LPSK. LPSK. Kita ngobrol di sini, LPSK yang bilang ini ada 2 amplop yang mau diserahkan. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin orang yang sudah membunuh kemudian pakai Polda Metro Jaya sebagai tempat untuk bertemu dengan lembaga-lembaga negara yang dipanggil dan semua datang. Oke. Dan semua datang. Pertanyaan saya, kalau LPSK ngaku dia menerima amplop dan kemudian dikembalikan, yang 4 komisi lain ini nggak mungkin nggak terima. Kalau kamu jadi tamu saya kasih minum air putih, mungkin nggak Balkis cuma menghidangkan kepada saya Ibu Sri, Mbak dan Popi? Ibu Popi dan Ibu Retno tidak dikasih. Nggak mungkin. Oke. Jadi
kita ini janganlah dianggap kera terus-menerus. Naif seolah-olah kita harus berprasangka baik. Sementara yang namanya keluarga di Sungai Bahar itu tidak berdaya. Saya ini hanya bisa bersuara supaya didengar, supaya paling tidak adalah di antara komisi-komisi yang terhormat ini, Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat ini, kepolisian yang kita cintai ini supaya bisa memikirkan Oke. si nyawa yang hilang ini mau diapain sih? Nggak ada. Putri harusnya ditahan. Oke. Putri harus ditahan. Harus ditahan dan harus diperiksa oleh dokter penyidik. Saya udah pernah ngomong sama Ibu Sri di sini. Ya. ID itu bersedia. Ya. Nggak ada yang didengerin. Masuk dari sini, keluar di sini. Jadi urusan polisi ditangani oleh polisi, dilakukan oleh polisi, tidak boleh ada orang lain yang memberikan saran. Kenapa saya ngomong begini? Karena sayang sama kepolisian. Kita ini ngakunya negara demokrasi. Nggak bisa kalau penegakan hukum itu tidak jalan. Baik. Nggak bisa kalau kita tidak punya kepolisian yang kita bisa trust. Ini kan ujian. Jadi berhentilah berpura-pura, berhentilah membuat seluruh rakyat Indonesia ini Oke. geram, tetapi yang paling utama ada seorang perempuan yang sangat menderita, yang tidak pernah dibahas baik di parlemen, di komisi maupun di kepolisian. Dan saya pikir negara ini harus punya sistem bagaimana bisa melindungi, mengayomi dan melayani termasuk orang yang tidak punya uang sekalipun, yang tidak punya daya dan tidak punya kuasa sekalipun. Oke. Itu aja. Oke. Saya kasih kesempatan yang diberikan tadi saat masuk Ya, baris krim. gini, ada kan sebagai Ibu Jenderal yang selalu dielu-elukan dan dijaga dengan ajudan yang banyak itu ada dua state of mental, yaitu guilt and shame, ya kan. Nah, guilt and shame ini yang membawa dia mungkin ke dalam keadaan membisu 1000 bahasa. Tapi ya kan ini kan penegakan hukum dan kita ini seperti dipermainkan selama berminggu-minggu. Oke. Ya, kalau Ibu Jenderal yang sangat diistimewakan, saya selalu bilang iya dong diistimewakan. Kalau tersangka lain boro-boro dikasih cuti 7 hari, diangkut pasti dari rumahnya. Karena apa? Karena ini kan dari pertama itu sudah dibikin senario untuk melindungi. Kan LPSK bilang, LPSK itu diberi amplop, lalu perlindungan yang dimintakan kepada LPSK itu adalah perlindungan terhadap pemberitaan yang negatif. Emang bisa mau melindungi supaya pencitraan tetap ada. Jadi saya pikir ini luar biasa nih. Ini ada orang yang memikirkan pencitraan sementara anak orang sudah hilang nyawanya. Betapa jauh prioritas itu. Jadi kalau kita mau di seluruh rakyat Indonesia dan semua psikolog, psikiater dipanggil hanya untuk memahami keadaan seorang Putri Chandrawati setelah 48 hari. Enough is enough. Lalu tiba-tiba Ketua KPAI Kak Seto datang ke Makobrimob. Bu, beda Bu. Sorry. Kak Seto itu NGO ya Bu. Kalau yang lembaga negara kami KPAI. Kak Seto kami belum sama sekali ketemu. Kak Seto datang untuk ketemu ya, mengatakan hal yang sama. Butuh perlindungan. Gini, narasinya sama. Narasi KPAI beda, Kak Seto beda, narasinya sama. Persis seperti waktu pertama kali. Kompolnas itu bukan humas, tapi narasinya sama. Sama dengan Kadif Humas, sama dengan Kapolres. Narasi yang disenario untuk mengalihkan isu bahwa sebetulnya motifnya ini adalah pelecehan seksual. Enggak jauh dari situ. Kapolri sampai bilang di parlemen enggak jauh dari situ. Itu yang pertama. Yang kedua, soal anak. Kita ini jadi orang tua, kalau bapak kamu pejuang, maka kamu akan dilihat orang sebagai anak seorang pejuang. Ya kan? Kalau bapak kamu dermawan, kamu anak seorang dermawan. Kalau bapak kamu dan ibu kamu pembunuh, maka kamu disebut sebagai anak pembunuh. Itu bukan stigma, itu realita. Kecuali kalau itu fitnah. Ngerti nggak? Bahwa bapak kamu dan ibu kamu melakukan kejahatan. Tidak ada
kejahatan yang lebih keji daripada menghilangkan nyawa orang. Saya cuman mau bilang, seorang penegak hukum, polisinya polisi, ya, melakukan pembunuhan di rumahnya sendiri, lalu tiba-tiba tidak boleh mendapatkan stigma, itu kan absurd. Oke. Sebatang kara, apa nggak ada neneknya, kakeknya, keluarga lain? Ya Karena pasti ada. dan begini, datang dari keluarga yang berpangkat berkuasa, masih banyak keluarga-keluarga lainnya, dan saya pikir ya orang Indonesia juga Enggak, apa tidak Ibu sekejam berpikir itu. bahwa anak-anak itu nggak boleh dilindungi? Oh, bukan. Lalu bukan. kenapa? Bukan. Saya cuman heran karena gini, kalau ada perlindungan anak dan ibu ya. Oh enggak, kami hanya anak, Hanya nggak ada anak ibu. Oke, perlindungan anak. Jadi KPAI itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Iya. dan Ada anak Komnas itu Perempuan pun juga. di usia bawah 18. Jadi kalau anak yang 21 pun Di Komnas. harus dengan Komnas Begini Bu, Perempuan. ini kan persoalan dari awal nih kan sudah dimulai dengan kebohongan ya. Lalu kita melihat bahwa ada narasi-narasi yang tidak betul, narasi-narasi yang bohong ya. Sekarang Putri belum ditahan sama sekali, belum menjadi tahanan. Ya kan, itu dulu karena ini kan pro justisia. Itu saja belum jalan Ibu. Kemarin ada sidang kode etik yang ditunggu begitu lama. Ketika bapaknya diberikan pemecatan dengan tidak hormat, banding lagi. Ada 21 hari lagi di mana nanti akan diputuskan. Oke. Dalam 3 hari. Artinya semua diulur. Dan narasi-narasi ini udah jalan. Oh kasihan anaknya, kasihan nanti kena stigma. Oke. Perkaranya saja lama sekali gitu loh Bu. Sebenarnya yang mengulur-ngulur bukan itu. kasihan nanti kena stigma, faktanya sudah terjadi pembulian. Karena Memang. faktanya sudah terjadi pembunuhan. Ya, kan gini ya Bu, mari kita pisahkan antara perbuatan orang tuanya dengan anak. Anak ini kan terdampak. Ketika dia terdampak, ya memang karena tadi Ibu katakan orang tuanya adalah tadi tersangka pembunuh, kemudian anaknya mendapat, ya pasti dapat. Karena memang stigma itu akan muncul. Ibu, saya ini pernah jadi ketua LKBH-PK zaman saya dengan Ibu Saparina Sadli. Ada seorang narapidana yang hamil, melahirkan di penjara. Ya. Itu banyak yang seperti itu dan tidak ada satupun yang datang untuk memberikan perlindungan karena dia tidak punya nama, tidak punya link, tidak punya connection. Saya cuma berpikir ini agak berlebihan saja. Enggak Bu, KPAI. Ke Ibu Sri apakah ada anak ya usia 1,5 tahun anak dari Ibu Putri ini bisa menjadi alasan juga Bu Putri tidak ditahan? Ya, terima kasih Mbak. Nanti ini memang persoalan yang sangat sensitif. Apa yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang semestinya dipahami secara baik dan benar tanpa pretensi berpihak kemanapun. Oke. Kewenangan menahan atau tidak menahan itu adalah kewenangan absolut dari penyidik. Tim penyidik ya, bukan seorang ya, tim penyidik. Artinya mereka akan melalui berbagai diskusi, bergelar perkara dan seterusnya untuk menentukan ini ditahan atau tidak ditahan. Pertanyaannya, apakah dengan memiliki anak kecil itu ditahan atau tidak ditahan? Persoalan pertama yang menjadi pertimbangan adalah sikap perilaku dari si terperiksa, si tersangka dalam Putri, konteks ini dengan Putri. Andai kata Putri ini dirasakan mempersulit terus, biasanya penyidik juga kehilangan kesabaran. Itu satu. Yang kedua, bersamaan juga polisi akan, tadi saya sudah menyampaikan, saya meyakini bahwa polisi juga mengerahkan seluruh piranti yang dimiliki, seluruh kemampuan SDM yang dimiliki untuk meyakinkan apakah orang ini sakit atau tidak. Sakit dalam arti dalam tanda kutip ya, bisa kejiwaan, bisa ya psikolog, bisa fisik dan bisa psikologinya. Nah, lalu polisi juga akan mempelajari sejauh mana kedekatan dia dengan anaknya. Sejauh mana ketergantungan anak terhadap ibunya. Belum tentu loh, walaupun 1,5 tahun, belum tentu serta-merta ketergantungan sama ibunya. Bisa jadi ada babysitternya, itu ya. Nah, hal-hal ini akan menjadi pertimbangan penyidik. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan, terutama kepada ibunda dan ayahandanya Ananda Yosua, Bapak Ibu,
saya ingin menyampaikan kepada ibu dan bapak, saya pun seorang ibu dan saya beruntungnya tahu hukum, paham hukum. Andai kata Ibu Putri tidak ditahan, Bapak Ibu jangan kecil hati. Mengapa? Ditahan sekarang ataupun ditahan nanti pada saat selesai, tidak akan ada dampaknya apa-apa. Mengapa? Kalau ditahan sekarang, putusan hukuman yang akan dia terima dikurangkan seluruhnya. Itu persoalannya, dikurangkan seluruhnya. Dikurangi masa tahanan. Iya, masa tahanan. Oleh karena itu sebentar Bu, sehingga saya memberikan penguatan kepada Ibunda, jangan terlalu larut terhadap pernyataan yang akhirnya membuat ibu dan bapak tidak bermanfaat untuk diri. Percayalah bahwa andai kata nanti dihukum apapun itu, tapi seperti yang saya katakan tadi, polisi tidak akan mau terlalu toleransi yang akhirnya mengorbankan institusi sekian banyak. Ya. Sekian manusia sudah terseret, 80 lebih. sumber daya manusia yang baik-baik, yang bagus-bagus sudah naik the rising star, harus hancur karena prank secara nasional tadi. Lalu terus harus lagi ini berjudi. Saya rasa betapa gak akan ada keinginan untuk itu karena ini udah sakit loh. Yang sakit bukan hanya orang yang terlibat di dalam lingkaran satu nasional loh yang sakit. Nah, kalaupun toh Kapolri sangat merahasiakan itu, kembali lagi karena ada kode etik yang mengikat itu. Sehingga Polri juga tidak secara vulgar menyatakan bahwa ini. Karena memang hal-hal yang bersifat seksual itu harus tidak diutarakan secara sidang pun tertutup. Apalagi Polri untuk merilis begitu. Kecuali media itu kan mengungkapkan apa fakta yang dia lihat. Kecuali media bertemu di TKP tidak dilarang untuk mengungkapkan fakta gitu loh. Itu sih yang ingin saya. Sekali lagi Ibunda dan Ayahanda Ananda Yosua, Ibu kuatkan hati Ibu, keadilan akan Ibu terima. Kepergian Yosua Bu diterima oleh Allah yang Maha Pengasih, dan Ibu Bapak kuatkan hati Ibu Bapak menjalani kehidupan depan. Percayalah Sang Maha Pengasih akan memberikan yang terbaik. Ini kan secara hukum ya, tapi kepuasan saya katakan atau mungkin kelegaan publik begitu ya, bahwa tidak ditahan, apa sih marwah yang terganggu di situ? Mau apapun yang dikatakan ya kan, itu kan kita tidak bisa menegasikan bahwa dari pertama ini yang namanya Sambo and the gang ini kan tidak mau dihukum, tidak mau bertanggung jawab, bahkan tidak mau ada bukti. Itu tuh jangan dihilangkan dulu dari pikiran kita gitu. Bahwa dari pertama modusnya adalah supaya ada impunitas, supaya tidak dihukum. Lalu ini kan soal penegakan hukum. 340 itu kan hukumannya lebih dari 10 tahun. Kalau hukumannya lebih 10 tahun kan harusnya ditahan. Nanti ada hal-hal lain yang merupakan pertimbangan, itu kan ranting-rantingnya. Tapi yang namanya hukum harus dikedepankan, equality before the law itu harus ditunjukin dulu. Baru kita ngomong nanti, oh ini ada yang dibully, ini ada anaknya, ini ada ibunya. Kalau sekarang ini hukum saja tidak sama jadinya. We want to see the rule of law, the equality before the law itu bukan hanya jargon. Kenapa ini menjadi penting? Kita ini sudah punya free press, ada nih media, kita boleh bicara, ada kebebasan berekspresi, ada pemilu, udah bagus. Tapi tanpa penegakan hukum, tanpa kepolisian yang bersih, ini bahaya. Nah hal yang seperti ini, hal-hal privilege, keistimewaan, ini kan rakyat kecil tuh siapa yang menyuarakan? Saya boro-boro bunuh orang, handphone tetangga hilang aja saya bisa ditahan. Dan itu kasusnya banyak, ribuan di mana-mana. Ada kredo-kredo yang sudah lama sekali didengar. Dari mulai Gus Dur bilang hanya ada 3 polisi yang baik. Lalu daripada kita ngadu hilang kambing nanti hilang sapi. Itu bukan jokes. Itu adalah sebuah sindiran terhadap kinerja kepolisian yang sebetulnya harus kita bantu untuk membenahi sistem. Kenapa saya intens sekali? Karena kepolisian itu keniscayaan. Negara demokratis, kita mau berdemokrasi tidak bisa tanpa ada penegak hukum. Kalau sekarang menahan seorang Putri Sambo saja tidak mampu, di mana yang namanya equality before the law itu loh poinnya. Ada tekanan publik Ibu Sri bahwa good gesture atau
gestur yang baik adalah dengan menahan Putri. Ini kan nggak mungkin kita trial by the press, tidak, tapi pasti di atas hukum, harus dengan di atas hukum. Saya meyakini polisi tidak menutup telinga terhadap publik. Ya. Nah, sikap skeptisme Mbak Irma harus menjadi sikap kita bersama. Oke. Karena memang dari awal kasus ini digiring ke sana. Saya sepakat itu. Oke. Nah, tapi nanti kita lihat bersama. Yang saya tahu, yang saya alami, dan yang kami lakukan di kepolisian, semakin orang itu banyak ulah, dia berarti menggali lubangnya sendiri. Kamu jual, kami beli. Oke. Itu kalimatnya. Jadi makanya saya bilang dari awal, andai kata saya berada di sampingnya beliau ini, hei, selamatkan dirimu hari ini dan hari depan. Yang lalu sudah berlalu. Kalau nggak begini, kamu hancur, makin hancur gitu loh. Oke. Lu jual, gua beli, Ini gitu kalimatnya. kepada si Ibu Putri, Putri iya. ya untuk segera mengambil Iya. sikap gitu Iya, kan. mengambil sikap dengan Menceritakan berkata, apa mengambil adanya. kejujuran. Kejujuran. Karena mau dibuka sekarang maupun nanti itu sama saja. Justru kalau dia bertahan menunggu pengadilan, orang akan makin membanci dia. Publik akan semakin menghukum dia. Itu Tapi Bu, loh yang saya ingin balik ke katakan. gestur penahanan tadi. Ini kan hukum tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi tahan atau ditahan itu kan ternyata gestur yang besar yang dibutuhkan Saya publik. tidak bisa meramalkan apa yang ada di sana karena kita outside. Saya juga tidak mau membuat asumsi. Iya. Tetapi saya meyakini bahwa semua perangkat itu akan diambil oleh kepolisian Oke. untuk mengambil keputusan yang terbaik. Karena jangan lupa loh, polisi juga manusia yang punya rasa bersalah ketika dia mengambil keputusan yang bersalah gitu. Kami sebagai penyidik, jujur loh Mbak Balkis, ketika saya memasukkan orang, saya selalu mohon ampun. Selalu saya memohon, Tuhan bimbing saya, pakai saya, tuntun saya supaya saya bisa berlaku seadil-adilnya. Kita menegakkan keadilan tentu dengan cara-cara yang adil juga kan. Jangan sampai kita berbuat dosa. Saya tuh orangnya baperan loh. Gampang banget baperan, jadi saya jaga banget. Ya, Makanya ya, oke. setiap di langkah, dan saya yakin rekan-rekan saya juga melakukan seperti itu. Oke. Karena pada dasarnya kita manusiawi juga. Artinya saya harus menyelamatkan institusi saya harus menegakkan hukum seadil-adilnya. Saya juga harus mendengarkan suara publik. Nah, tapi sikapnya Mbak Irma saya sepakat. Saya pun akan melakukan hal yang sama. Karena saya cinta organisasi saya. Oke. Saya sudah selesai dengan organisasi, saya harus selesai dengan terhormat. Dan organisasi saya juga harus tegak dengan cara yang terhormat. Oke, Mbak. Ada hak, ada kewajiban ya kan. Kalau dari pertama itu dia sudah ingin mangkir dan ingin adanya impunitas, itu kan yang paling bahaya. Bahwa yang namanya pejabat yang berpangkat, apalagi dia sudah berbintang, itu bisa mendapatkan impunitas, artinya kebal hukum. Oke. Kalau dari pertama memang sudah dipelintir dengan senario yang salah, kenapa harus dipercaya lagi? Kalau dia mau banding, sekarang saya mau tanya Pak Kapolri, yang perlu dipertimbangkan apa? Bukankah semua sudah terlihat dengan jelas? Permainan dari senario pertama melibatkan begitu banyak orang, menghilangkan barang bukti. Lalu dengan gagah bilang, saya akan tanggung resikonya, saya akan bertanggung jawab. Begitu dipecat dengan tidak hormat, tidak terima. Oke. Artinya kan ada entitlement gitu loh, bahwa semua ini harus bisa diatur dan mengikuti kehendaknya. Sama saja perlindungan terhadap istrinya supaya jangan kena pemberitaan buruk. Sekarang juga pasti segala daya dan upaya sudah dan tetap akan dilakukan supaya tidak ditahan. Dan ini sangat mengusik rasa keadilan masyarakat. Oke. Karena yang namanya tersangka tidak mau bicara 48 hari lalu tidak boleh ditahan pula. Jadi yang boleh tuh apa? Oke, ini ya, saya juga harus bacakan ini berdasarkan ini ya, putusan, ada 2 opsi putusan yang bisa diberikan oleh KKEP ya. Jadi kalau sudah banding nanti ada kemungkinan bisa mendapatkan pengurangan sanksi putusan sidang KKEP atau pembebasan dari penjatuhan sanksi. Silakan Bu Sri. Iya, kalau saya melihat kasus ini, mari kita tonton bersama. Kalau saya ini berani memprediksi. Kalau untuk hal ini. Iya, saya berani memprediksi. Yang mana? Yang untuk ini, hal ini berani untuk prediksi. yang hal ini saya berani Oke. memprediksi. Oke, kita Prediksinya dengarkan. apa? Berani Prediksinya. prediksi tidak akan dikabulkan. Tuh. Apa? 21 hari. Untuk naik banding. oke. Tidak Naik naik banding ya banding, tetap meneguhkan putusan di Oh, oke. memperkuat Oke, putusan berarti di Ibu komisi yakin ya? sidang. Keren. Saya meyakini. Kak, Kenapa? Berdasarkan pengalaman? Bukan sekedar berdasarkan pengalaman. Dapat bocoran? Karena begitu banding, fakta-faktanya sudah jelas. Begitu dia banding, ini kan
polisi itu luar biasanya apa? Kalau dia melanggar hukum, itu pidana pasti ditampilkan kode etiknya. Artinya apa? Bahkan nanti Ada 7 pasal yang dilanggar bahkan ya kan, yang dibacakan oleh Pak bahkan Doiri. Artinya tidak diterima pengunduran dirinya agar itu kalau- alasan tidak diterima. Jangan salah, kalau pengunduran diri itu akan diproses pensiun dini. Nah, Kan itu tidak diterima ditolak. sama Polri, gak Oke, diterima. Itu Biar- ditolak ditolak, ya. Baik, ditolak. Ustaz. Artinya ada Maju hak sidang kode pensiun, etik. ada istilah pensiunan. Kalau mengundurkan diri, terhormat loh. Ya, ya. Ada pensiunan, ada andai kata Oke, dia jadi tidak cerdas. akan dikabulkan ya Bu bandingnya? Saya meyakini Oke. tidak akan dikabulkan. Karena apa? Biasanya ini sudah final. Berarti Dan 2 ini- kali tidak terhormat Bu kalau dia dikabulkan. Kemarin juga ada pensiunan Pak Arianto Saya Sutadi, Ibu meyakini. kenal ya? Pak Arianto Sutadi bilang bahwa tidak mungkin Pak Kapolri berani melawan arus dari masyarakat yang sudah sangat ingin melihat dipecat ya, soal kalau kode menurut etik ya. saya Bu, andekatan masyarakat pun tidak berarus seperti ini, membunuh, merekayasa kasus, lalu menyeret teman-teman sekian banyak banyak yang sumber kena. daya manusia Polri, Yang kena. lalu mempermalukan institusi yang sudah berada di tengah atas, Ya. turun terjun bebas. Ya. Apa? Ya, tapi- Saya Oke. juga orang Tapi kan kecil. nggak ketahuan kalau keluarganya nggak ngotot dari awal. Jadi ini kan kayak sudah kepalang gitu loh. Artinya Oke. gini, Mbak Irma, kita bicarakan yang sekarang. remedial, Jadi saya meyakini kita pegang bersama itu. Nggak boleh berjudi, nggak boleh berjudi. Bu Retno Dan juga yakin. tidak akan mentah, tidak akan mentah. Jadi Dia mau, percuma. dia sebenarnya sudah dengan ngomong apapun keputusannya saya terima, dia sudah sadar. Nah, tapi yang ini namanya orang pertanyaan yang penting, kenapa kok masih Nah, yakin, nah ini Hakul yakin mau kalau naik banding saya, gitu loh. Mbak Irma, ini justru akan meyakinkan siapapun nanti jaksa penuntut umumnya, siapapun nanti hakimnya, oh ini memang pribadi yang tidak mau mengakui Oke. kesalahan Oh. dan itu Oke. akan memperberat dirinya. Kalau Saya- menurut gitu saya. ya? Oke, saya rasa cukup sekali ya tadi, cukup cerah ibaratnya ya. Ada pencerahan soal kode etik tapi belum soal tahan atau ditahan. Kita masih akan menunggu nampaknya. Sayang sekali waktu kita sudah habis.